Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan sekuat tenaga apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang muttaqin yang insya Allah dijanjikan oleh Allah kelak surga, yakni Jannatul Naim. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, layaknya orang tua memanjakan anaknya, maka Allah pun kerap memanjakan hambanya. Ini yang sering disebut dengan istilah istidraj. Profesor Hasbi As-Siddiqi di dalam tafsir An-Nur mengatakan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang memberikan kemuliaan kepadanya. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi oleh masyarakat, dihormati, dieluk-eluk, padahal akhlaknya tidak terpuji. Diikuti oleh orang lain, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji dengan penyakit, padahal dosa-dosa membunuh. Tidak pernah diberi musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, sombong, dan angkuh. Meremehkan sesama, angkuh, bodoh, dan berdebat. Allah memberikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal Ia memberi makan dari makanan-makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi,
harganya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkurang berkubang dosa sepanjang umur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Surat Al-A'raf ayat 182 183. Istilah tajrid itu di dalam Islam dikatakan sebagai luluan, sesuatu yang diberikan bukan karena ketaatannya dia, tapi karena perbuatan dosanya dia, sehingga diberikan dengan cara yang berlebihan oleh Allah. Allah memberikan kesempatan mereka untuk lebih lagi berbuat dosa, untuk maksiat dan sebagainya. Menurut bahasa, istilah tajrid berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau disebut atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ia tidak menyadarinya. Hadirin yang berbahagia, secara lahir kemewahan dunia Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan taqwallah ia abaikan. Uraikan tersebut diperkuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis an Uqbah bin Amir anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Summa tala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mukhlisun. Dari Uqbah Ibnu Amir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Buya Hamka di dalam tafsir Ahmad jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Al-Quran ayat surat Al-An'am ayat 44 tersebut bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah SWT memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan
ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah terang pasti ada hujan, dan juga laut yang tenang pasti akan datang gelombang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang konyong-konyong. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semuanya kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada dirinya Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa, sombong, songkak. Akhirnya Allah menenggelamkan dia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Hadirin yang berbahagia, Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia orang yang miskin, tetapi oleh Nabi Musa diberitahu tentang bagaimana mengolah emas yang baik. Akhirnya dalam waktu yang singkat dia menjadi kaya raya. Emasnya luar biasa dan terkenal hartanya, sehingga karena semakin hari dia semakin jauh dengan Tuhannya, maka Allah menenggelamkan dia dalam gempa bumi. Sehingga kalau ada orang sekarang menemukan sesuatu di dalam tanah, maka diistilahkan harta karun, yakni harta benda yang ditenggelamkan Allah di dalam bumi. Hadirin yang berbahagia, makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta timbunan di dalam tanah, orang dikenal dengan harta karun. Dengan dinisbahkan kepada harta karun yang ditenggelamkan di dalam bumi, sebagaimana firman Allah, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa terjadi kepada siapa saja, bagi orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesalkan atas kemaksiatan yang ia lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal itu terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan
agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat hikmat dan siksaan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datang dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaannya. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitu pula sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja saat ini yang sedang diliputi kebahagiaan, sedangkan merasa rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, perlu waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi dengan mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj. Yang pertama adalah nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Yang ketiga adalah rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Dan tanda yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam. Kif min wujudi ihsani ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dzalika istidrajan satastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah dosa kamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa menjadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberinya oleh zat yang pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya dan segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan di dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari manusia mustadraj, yakni orang-orang yang ditarik secara perlahan-lahan dari segala macam kesenangan dan kenikmatan hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar
الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والمنكر والبغي والسجائد والسلوك المختلفة والمحن من بلدنا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا حاجة الدنيا والآخرة. ربنا إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.